terima kasih Pak Munif yang sudah memberikan pengantar, juga Pak Hadi, Direktur Kemahasiswaan. Selamat yang baru dilantik. Mudah-mudahan akan terus bisa fasilitasi mahasiswa IPB sehingga menjadi mahasiswa yang kreatif dan berani mahasiswanya, insya Allah. Bung Rian tadi sudah menjelaskan panjang, menarik sekali tentang krisis ya. Tadi waktu awal Bung Rian sempat tanya berapa ya atau siapa yang sedang merasakan krisis. Saya boleh lihat acungan tangannya lagi nggak? Siapa yang sedang merasakan krisis? Masya Allah. Krisis apa? Finansial? Atau krisis hubungan? Hubungan itu bukan apa? Krisis ada soal kepercayaan, apa lagi krisisnya? Uang, finansial. Oke, apa lagi? UKT Pak. Apa? UKT. Identitas. Krisis identitas, apa lagi? Krisis harapan. Krisis harapan. Nah, teman-teman, apa sih maksudnya krisis itu? Masalah dengan krisis beda ya. Masalah dengan krisis. Krisis itu sesuatu yang kita kerepotan menanganinya. Genting, bahaya, berisiko, dan seringkali secara bayangan kita seperti tak terduga. Walaupun sesungguhnya nih, semua yang disebut krisis itu ada tanda-tanda menuju kejadian. Ada yang tandanya singkat, ada yang tandanya panjang. Tapi jarang sekali yang disebut krisis itu mendadak, jarang. Misalnya krisis kemanusiaan akibat bencana alam itu dibagi. Bencana alamnya mana? Kalau bencana alam itu kita sebutnya banjir itu bisa diprediksi sebenarnya. Betul nggak teman-teman? Tapi kalau gempa bumi, tsunami, sulit bukan prediksinya. Jadi krisis yang terjadi akibat tsunami, krisis yang terjadi akibat gempa bumi, mitigasinya lebih rumit. Tapi krisis yang disebabkan misalnya oleh banjir, apalagi kalau banjirnya itu banjir kiriman, itu bisa diprediksi. Kami di Jakarta, kalau di pegunungan sudah hujannya sangat lebat, maka dari Katulampa ada kabar air di Katulampa meningkat. Nah, di Jakarta udah tahu nih 6 jam berikutnya air itu akan tiba di Jakarta dari pegunungan. Nah, ini jenis krisis jadi prediksi. Jadi teman-teman, kalau saya boleh usul nih terkait dengan krisis dan kalimat penutupnya Rian tadi bagus kan, apa topik hari ini menepi, bukan menepi untuk merefleksi. Jadi teman-teman, ada baiknya ambil jeda sebentar, kita semua bantu diri sendiri menyusun skenario apa saja yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Yang mungkin terjadi, skenario. Kalau kita terbiasa membuat skenario planning, teman-teman, maka kita akan bisa mengatakan bahwa mayoritas problem yang muncul di kemudian hari adalah predictable, terprediksi. Tapi kalau kita tidak pernah menyusun skenario, maka ketika muncul problem, muncul masalah tidak terselesaikan, dia bisa menjadi krisis. Nah, tugas kita, teman-teman, mengantisipasi. Tadi krisis finansial. Krisis finansial itu mayoritas mendadak atau bertahap? Bertahap. Nah, ketika kita menyaksikan tanda-tanda, wah ini kelihatannya ada hambatan kiriman dari kampung. Ada hambatan. Oke, jalan keluarnya apa? Siapkan skenario. Kalau terpotong 50%, terpotong 75%, atau
100%. Oke, jalan keluarnya apa ya kira-kira? Skenario apa yang bisa dikerjakan? Nah, teman-teman, seringkali kita bilangnya gini, gimana nanti dah? Gak usah dipikirin gimana nanti. Jangan dibalik, nanti gimana? Nanti gimana? Kalau terjadi yang tidak kita harapkan, supaya tidak menghadapi situasi krisis. Nah, negara juga begitu. Ketika kita menghadapi tanda-tanda kemunduran, misalnya ekonomi, tanda-tanda kemunduran di bidang ekonomi, ini kalau dibiarkan bisa menjadi krisis. Tapi kalau dilakukan mitigasi, langkah-langkah koreksi, maka dia akan bisa dikendalikan sebelum menjadi krisis. Politik juga begitu, sama. Jadi teman-teman sekalian, seringkali yang disebut sebagai krisis itu fasenya sudah menuju. Misalnya dalam pendidikan saja, ada anak-anak yang orang tuanya merasakan beban besar sekali, datang ke sekolah, datang ke konselor, konsultan, tanya, anak saya mengalami situasi misalnya nih, tekanan yang luar biasa ekstrim. Seringkali tanda-tandanya itu sudah muncul beberapa bulan, beberapa minggu sebelumnya. Tetapi orang tua seringkali tidak menangkap, bahkan mungkin kalaupun terlihat tertangkap tidak merespon. Nah, penting sekali bagi kita untuk menyiapkan itu, teman-teman. Masalah itu tidak bisa diberikan kepada waktu untuk diselesaikan. Jangan kita minta tolong pada waktu, ada masalah minta tolong waktu dan untuk menyelesaikan, mudah-mudahan 2 bulan lagi selesai. Nggak bisa, teman-teman. Masalah itu harus masalah selesaikan, dan kita harus menyiapkan skenario apa yang mungkin kita kerjakan, skenario apa yang mungkin terjadi. Nah, di dalam perjalanan ini, teman-teman, tadi juga disebutkan kita memerlukan kemampuan berpikir kritis. Kemampuan berpikir kritis itu bisa membuka perspektif kita, apa saja yang bisa kita kerjakan. Kritis itu hulunya dari terobosan. Dari kritis muncul kreatif, dari kreatif muncul inovatif, dari inovasi muncul karya, muncul langkah. Apa sih inovasi itu? Apa sih inovatif itu? Inovasi inovatif itu artinya apa? Menyelesaikan masalah lama dengan cara yang baru. Itu namanya inovatif. Kalau menyelesaikan masalah lama dengan cara lama bukan inovasi. Nah, ketika kita memiliki masalah, lalu kita berpikir kritis, maka kita mungkin muncul ide-ide baru, muncul terobosan-terobosan baru yang sebelumnya tidak terbayangkan. Jadi kritis ya.